Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih bersama dengan Ibu Musdalifah dan juga Pak Joko Supriyono. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, kita tahu bahwa Uni Eropa selalu menggaungkan hal-hal yang negatif tadi seperti yang Ibu Musdalifah bilang bahwa kita harusnya selalu lebih positif supaya perluasan pasar ini. Apa kabar dengan Black Campaign ini, Pak Joko? Ya, terima kasih. Black Campaign sih pasti akan menjadi makanan sehari-hari lah bagi sawit Indonesia itu sih dari dulu ya. Nah, tapi yang menurut saya sih ada dua hal ya. Pertama itu adalah campaign yang memang dimotori lah ya oleh Eropa. Itu jelas itu bahwa basic fundamentalnya karena memang persaingan kepentingan. Menurut saya sih itu dan itu tidak akan pernah berhenti lah selama masih ada persaingan komoditas sawit dengan komoditas Eropa seperti rapeseed, pasti akan terus terjadi segala upaya campaign, baik campaign secara terbuka maupun kemudian upaya-upaya legislasi yang kemudian menyulitkan ya secara pemerintah. Tapi itu satu hal. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi juga bagaimana dengan di dalam negeri. Saya sih justru concern kepada di dalam negeri pun juga ternyata masih banyak, ya masih banyak campaign negatif campaign yang dialamatkan ke sawit. Nah ini yang sebenarnya saya itu sangat sedih kalau saya bilang. Jadi orang Indonesia saya yakin nggak ada satupun yang tidak paham sawit. Sebagian besar lah paham akan sawit. Dialamatkannya seperti apa, Pak? Contohnya apa yang ada gaungan negatif Misalnya sawit kok sawit sudah 110 tahun lebih kok sawit dibilang merusak lingkungan. Nah, itu Sumatera Utara sudah rusak parah harusnya kan gitu. Jadi itu contoh. Kemudian juga masih bicara soal sawit tidak sehat. Lewong sekian juta orang sudah mengkonsumsi sawit kok sawit tidak sehat. Jadi di dalam negeri sendiri itu masih ada upaya-upaya kampanye negatif. Yang saya yakin ini karena juga ada hubungannya dengan kampanye negatif di Eropa tadi. Karena Eropa ini kampanye negatif dari kepentingan ekonomi sudah, menurut saya sih sudah menjadi kepentingan politik. Jadi menurut saya sih kita mesti harus lawan atau kita mesti hadapin dua hal. Yang pertama dalam negeri kita mesti harus secara kuat gitu ya, secara tegas itu pemerintah juga benar-benar mensupport. Pemerintah sudah kebijakannya sudah suportif, namun kan tetap aja masih ada upaya-upaya para pihak yang mengkampanyekan secara negatif. Ini yang mesti harus diberesin lah, bahwa kampanye untuk bangsa sendiri ini penting supaya ya ini kita gugah lah kesadarannya. Masa bangsa sendiri kemudian mengkampanyekan negatif negara sendiri, kepentingan nasional sendiri, itu kan menyedihkan menurut saya sih. Ya, okay. Jadi ini perlunya menggugah kesadaran. Baik. Nah kalau untuk yang di Eropa Mbak, kita harus lawan secara G2G maupun secara B2B. Saya melihat sekarang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya advokasi untuk melawan legislasi di Eropa. Dan ini menurut saya harus disupport betul. Nah, namun demikian itu juga tidak cukup, kita harus barengin kampanye positif yang diarahkan kepada konsumer, kepada publik. Anda tahu sekarang misalnya label gitu ya, no palm oil sudah di seluruh dunia meluas gitu. Nah ini ikut-ikutan nanti dalam negeri juga mulai ada begitu lah, kan konyol. Ya, no palm oil itu kampanye negatif di berbagai negara terhadap produk sawit. Nah kalau dalam negeri ikut-ikutan, nggak ngerti latah, itu kan menyedihkan itu. Jadi ini perlu pemerintah untuk menegaskan kembali bahwa melalui legislasi, melalui regulasi, ini harus diberesin lah menurut saya sih. Baik, oke. Saya ingin tanggapannya Bu Musdalifah terkait ini. Ada dua masalah ternyata, domestik dan juga global yang memang harus segera dibereskan. Supportnya sudah cukup baik, tapi apa lagi yang bisa dilakukan untuk daya ungkit sawit ini? Jadi untuk menangani kampanye ini kita kan sudah kerjasama juga dengan SIPOP,
Council of Palm Oil Country. Nah, ini kan dengan SIPOPSI, melalui SIPOPSI, jadi seluruh negara-negara produsen kelapa sawit bersatu untuk selalu mengkomunikasikan hal-hal positif tentang sawit dan mengcounter ataupun mengirimkan berbagai tanggapan-tanggapan terhadap meminta pertanggungjawaban terhadap isu-isu negatif yang sudah didistribusikan atau dimuat di dalam media. Kita akhirnya harus melakukan hal tersebut, meminta pembuktiannya, bukti proven yang betul-betul valid berdasarkan saintifik. Karena kalau kesehatan, Badan POM sudah menerbitkan informasi bahwa kelapa sawit terbukti baik untuk kesehatan. Bahkan di dalam kelapa sawit itu ada salah satu enzim yang sama dengan air susu ibu, sehingga susu formula itu biasanya menggunakan kelapa sawit untuk supaya agak mirip dengan susu formula susu di air susu ibu. Nah, hal-hal tersebut kita sekarang sudah mulai lakukan. Kemudian selain itu untuk kita di dalam negeri, karena kan selain kesehatan, isu lingkungan juga banyak sekali disebarkan bahwa kita merusak lingkungan. Nah, isu itu sekarang kan regulasi kita sudah sangat lengkap untuk menanganinya. Kita punya Impres nomor 8 yang memuat moratorium untuk izin baru. Kemudian kita melakukan evaluasi terhadap izin-izin perkebunan kelapa sawit, dan di situ, dan kemudian yang terakhir baru saja terbit dengan Perpres nomor 44, itu Indonesia Sustainable Palm Oil diangkat dalam Presiden Regulation, dalam keputusan Presiden, Perpres. Nah, di dalam Perpres ini kita ingin menunjukkan bahwa pengelolaan kelapa sawit di dalam negeri dikelola secara sustainability dan menjadi tanggung jawab seluruh pihak, seluruh kementerian dan lembaga. Karena sustainability bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, bahwa kelapa sawit kita yang menjadi salah satu sumber ekonomi kita itu dikelola memenuhi prinsip-prinsip yang sustainable, dan kita mengakomodir tren global, tuntutan global bahwa Sustainable Palm Oil akan diterbitkan oleh lembaga independen, dan itu sudah kita lakukan. Kemudian kita punya independent monitoring yang akan terus-menerus melakukan evaluasi. Kemudian kita melakukan traceability, kita mengakomodir supply chain dan lain-lain. Nah, ini semuanya harapan kita membuktikan kepada global kita mengelola perkebunan kelapa sawit konsisten memenuhi prinsip-prinsip sustainability, ramah lingkungan. Memang semuanya tentu saja perlu proses, karena kita tahu perkebunan kita tersebar di seluruh Indonesia dengan level pendidikan yang tidak merata. Nah, yang sebelumnya hanya wajib untuk pelaku usaha besar, yang sekarang ini wajib untuk seluruh perkebunan, termasuk perkebunan smallholder, milik petani. Nah, perkebunan milik petani inilah tanggung jawab kita sebagai pemerintah dan tentu saja stakeholder untuk mendampingi petani kita memenuhi prinsip-prinsip sustainability tersebut. Itu adalah upaya-upaya kita untuk memberikan komitmen kepada global bahwa kelapa sawit kita adalah komoditi yang ramah lingkungan. Baik, oke. Positif statement itu ya dari pemerintah. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa dalam Hot Ekonomi, tetaplah bersama kami.